Alhamdulillah, nama saya ini Arif Umar. Ya kan? Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sama-sama hamba Allah. Umat Rasulullah SAW. Kalau jauh kita punya kewajiban saling doakan, kalau dekat seperti ini, ya kan, kita ini saling bersilaturahim. Karena kita diikat dengan satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi atas persaudaraan ini, ya kan, kita punya kewajiban. Kalau lah dekat seperti ini, saling mengingatkan bahwa hakikat kehidupan dunia kita ini semuanya pengen bahagia. Baik yang bengkel, yang jual gorengan, yang TNI, Polri, pegawai, pengangguran pun pengen bahagia. Semuanya pengen bahagia. Nggak ada kita nih hidup ini pengen sengsara, pengen susah, nggak ada. Nah, Allah SWT tetapkan dalam Quran, man amila shalihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal soleh min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau dia wanita, ya kan, orang kota, desa, bujangan, dah nikah, tapi dia jelas laki-laki, jelas wanita, tidak termasuk bencong atau banci, tidak termasuk di sini dalam ayat ini, ya kan. Wa huwa mu'min, dan dia orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami persembahkan bagi mereka, kami wujudkan untuk mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Mudah-mudahan ya. Berapa udah? Dua? Allah. Setengah tiga kali ya? Sofian mau gedor rumah lah. Sofian mau gedor rumah. Hari ini terakhir sini ya? Besok pindah Taman Anggrek ya. Kemana? Taman Anggrek. Taman Anggrek, ujung sana tuh. Itu rumah tuh. Belah kanan dia? Rumah belah kanan. Rumah belah kanan, masjid belah kanan terus. Galak nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Masya Allah. Minta waktunya 5 menit boleh bang ya? Muslim semua nggih? Muslim. Alhamdulillah. Naik kapan nih naik? Boleh. Apa nggih? Allahu Akbar. Ya Allah.
Wih, ini tempat duduk kan nih? Apa aja Oh, boleh. nggak apa ya? Pak Ustaz. Allah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Pak D, nama pula Umar Arif, dari Jawa Tengah. Tapi udah kelahiran sini, jadi Japon deh, Jawa Pontianak. Jadi alhamdulillah lah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah, ya kan? Sama-sama ndak niat nih, Pak D ndak niat, saya pun ndak niat, tapi takdirnya Allah pertemukan. Karena kita nih sama-sama hamba Allah, diciptakan Allah, dihidupkan Allah, dan nanti pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti pertemuan kita nih karena kita nih saudara. Nah, bukan saudara kandung enggak, walaupun sama-sama suku Saudara Jawa kan kayak gitu. Tapi saudara yang diikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi atas persaudaraan ini kita punya kewajiban. Kalau jauh saya doakan Pak D, ya kan, mudah rezeki, panjang umur, badan sehat, usaha lancar, ya kan. Doa-doa kebaikan ini kewajiban kita. Sesama muslim mendoakan kebaikan, ya kan. Nah, kalau udah dekat seperti ini, ya alhamdulillah kita saling bersilaturahim. Nah, saling bertatap muka. Alhamdulillah sebab salam yang kita sampaikan tadi bagian daripada doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, ya kan. Kalau sempurnanya lagi, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat untuk kalian dan keberkahan untuk kalian. Jadi salamnya dua saudara muslim yang saling bertemu ini sebenarnya saling mendoakan. Nah, kemudian jabat tangan kita tadi dengan doa yaghfirullahu lana walakum, ya kan. Semoga Allah ampunkan dosa saya dan dosa kamu. Ini fadilahnya luar biasa pertemuan silaturahim seperti ini, gitu kan. Maka salah satu jalan menuju kemudahan rezeki itu kelancaran rezeki dengan bersilaturahim. Kemudian tidak kalah penting Pak D, kalau kita dah saling ketemu seperti ini, kita ini saling ingat mengingatkan. Terkadang di dunia yang sementara ini, kemudian di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Di dunia ini kadang kita perkara yang nampak lupa. Baru datang nih naruh kunci di atas meja, tiba-tiba nyari di mana kunci kita simpen, karena kan kunci motor atau kunci mobil kan. Ini yang nampak ya lupa, ya kan. Nah, ada perkara-perkara yang tidak nampak, yang hari ini hanya cerita, surga cerita, neraka cerita, padang mahsyar, alam kubur, ya kan. Ini cerita hari ini. Nah, dunia ini nyata hari ini, tapi nanti ada masanya dunia ini tinggal cerita. Maka nanti di mahsyar tuh kita nonton kayak nonton TV kayak gini. Wah, nonton video kita, oh saya dulu kayak gini waktu masih bujang, oh saya kayak gini. Nah, kalau kita banyak maksiat katanya tuh, saking malunya kita gigit jari sampai entek, jari digigitin kayak malu karena depan manusia kan, seluruh manusia kan. Nah, itu di barang masyar kita nanti, jadi dunia tinggal cerita, nanti surga jadi nyata, neraka jadi nyata, alam kubur nyata, masyar nyata, gitu kan. Nah, untuk kehidupan dunia kita yang sementara nih, kita nih perlu bekal, ya kan, kayak buka usaha seperti Pak Denny, Masya Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan, ya kan, usahanya, ya kan. Nah, bekal kita nih lah, untuk di dunia ini kita perlu uang, tempat tinggal, kendaraan, ya kan. Nah, ini untuk dunia yang sementara, ini penting bekalnya nih. Nah, nanti di akhirat lebih penting lagi bekalnya. Kalau di dunia ini ya gini-gini aja, permainan perasaan ya. Nah, kadang kita senang, susah. Nah, sandiwara kan. Jadi kalau senang enggak bisa kita setiap hari senang terus. Kadang bujangnya kita senang, nikahnya susah. Enggak punya usaha senang, punya usaha jadi susah, gitu kan. Karena sifatnya dunia enggak kekal. Tapi nanti di akhiratnya Allah, kalau kita masuk surga senang selama-lamanya, ndak lagi susah. Oh, bahkan kita punya istri itu 2,5 juta. Oh, apa ndak? 2,5 juta bidadari. Poligaminya itu dengan 2,5 juta bidadari nih. Oh, ini apa ndak senang, kita ndak usah pusing. Nah, satu bidadari itu kalau dia nampakkan pahanya di dunia ini, katanya kita ini junub semua, keluar anu semua, apa klimaks semuanya, gitu kan. Itulah salah satu keindahan daripada alam surga nanti yang pasti akan kita datangi sebagai orang muslim. Jadi alhamdulillah atas perkaranya pentingnya alam akhirat ini, kita perlu bekal. Bekal kita nih iman dan amal soleh. Iman kita lurus kepada Allah, amal kita ikut cara Nabi SAW. Jadi untuk perkara itulah Pak D, nah kami bersilaturahim untuk mengundang Pak D nih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Nanti di masjid nih kita habis maghrib ada pembicaraan lah. Dikatakan dalam hadis, man alifa masjid alifahullah. Barang siapa yang dia mencintai masjid, maka dia akan dicintai oleh Allah. Habis maghrib ini. Habis maghrib. Kami berharap Pak Denny bisa silaturahim sama kami nanti di masjid, ya kan, sama teman-teman. Insya Allah ini malam juga terakhir kami di masjid ini, nanti berikutnya kami akan pindah. Jadi nanti insya Allah niat Pak D.
Nah, kami tunggu nggih. Alhamdulillah. Ya selamat tenun Pak De ya. Allah jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Boleh minta waktu 5 menit nggih? Boleh. Alhamdulillah. Jadi Mas, kita ada satu jamaah, nama saya Arif Umar. Ya kan, tinggal di Seruni. Ini jamaah kita dari Pontianak Utara. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah, ya kan, karena kita ini sama-sama hamba Allah, diciptakan Allah, ya kan, makan rizki dari tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, hewan-hewan yang Allah ciptakan, ya kan. Hari ini kita dihidupkan Allah, suatu saat kelak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur hari ini Mas, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini sama-sama muslim. Sama-sama jadi hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini Allah pertemukan kita sama umat Rasulullah nih karena kita nih keluarga, saudara. Kan kayak gitu. Jadi saudaranya kita hari ini Masya Allah bukan sekandung atau apa, tapi saudara yang diikat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atas perkara persaudaraan ini kita punya kewajiban jauh saling mendoakan, dekat saling bersilaturahim, kan seperti itu. Dan yang terpenting lagi, kalau kita dah bertatap muka seperti ini, saling ingat mengingatkan, wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Ingat mengingat dalam perkara kebenaran, ingat mengingat dalam perkara kesabaran, ya kan. Nah, jadi alhamdulillah hari ini Masya Allah Mas dijadikan Allah sebagai seorang pedagang. Masya Allah, pedagang ini janji Allah Subhanahu wa taala dari 10 pintu rizki, 9 ini untuk pedagang. Nah, 1 jadi diperbutkan TNI, Polri, pegawai negeri, ya kan. Nah, 9 diantaranya ini Allah siapkan untuk pedagang. Nah, kita bersyukur pada Allah. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini menjadi pedagang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, makanya janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia takwa kepada Allah, pedagang yang dia takwa kepada Allah, suami yang dia takwa kepada Allah, pernikahan yang dia takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan dia dari setiap masalah. Karena dunia ini masalah. Jadi pedagang kita punya masalah, jadi pegawai punya masalah, bujangan masalah, punya istri masalah, punya anak masalah, semuanya masalah. Tapi ketika kita menjadi pedagang, suami yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua masalah kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan masalah beserta dengan solusinya. Nah, ketika kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, makanya untuk pentingnya perkara takwa nih Mas, sekarang di masjid kita sedang bicarakan. Nah, bagaimana sih usaha menjadikan diri kita takwa, anak istri kita takwa, ya kan? Sehingga setiap masalah yang Allah kasih, Allah selesaikan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa sekarang kami ngajak Mas nih sekarang nih ke masjid nih pakai sarung atau apa gitu kan, bisa enggak sekarang kira-kira? Maghrib nanti. Oh iya maghrib. Nanti habis maghrib nggih. Habis maghrib pamitan karo istri, ya kan, 10 menit 15 menit minta waktunya, ada ceramah di masjid, ya kan, nanti kami tunggu Mas langgih. Matur nuwun ya. Yaghfirullah lana wa lakum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Masya Allah, Yaghfirullah. Pak De minta waktu 5 menit boleh nggih? Iya. Alhamdulillah. Pak De, nama saya Arif Umar. Iya. Kita ada satu jamaah di masjid ini, alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama hamba Allah. Yang hari-hari kita dilihat Allah, pembicaraan kita didengar Allah, keadaan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kenapa Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita? Karena kita ini saudara, Pak De. Nah, saudara bukan sekandung, sesuku, ya kan, tapi saudara yang diikat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, satu orang hamba Allah yang dia melafazkan La ilaha illallah, maka satu tiang di arasnya Allah SWT akan bergetar. Dan tiang ini tidak akan berhenti bergetar kecuali Allah mengampuni dosa hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Kemudian dalam hadis dikatakan afdoluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi afdol sebaik-baik zikirnya salah satunya la ilaha illallah. Jadi sebagai persaudaraan ini Pak De, ketika jauh kewajiban kita saling mendoakan. Saya doakan Pak De, ya kan, pernikahan sakinah mawaddah warahmah, anak-anak jadi anak soleh solehah, usahanya lancar barokah. Ini kewajiban kita saling mendoakan sama muslim, ya kan. Nah, kalau udah dekat seperti ini, saling bersilaturahim Pak De, ya kan, bersilaturahim. Alhamdulillah, lihat Pak De sehat, Masya Allah. Kita bersyukur pada Allah. Banyak hari ini yang sesama muslim jasadnya dipertemukan juga, tetapi yang satu udah masuk dalam kubur, yang satu di atas kubur melihat, yang satu dalam rumah sakit, ya kan, yang satu menjenguk. Tapi hari ini Allah pertemukan jasad kita ini sama-sama sehat walafiat. Nah, jadi nikmat kesehatan kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita setelah dekat bertatap muka ini saling ingat mengingatkanlah, ya kan, bahwa kehidupan dunia ini hakikatnya hanya sementara. Sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi selamanya. Senang di dunia senang sementara, susah di dunia susah sementara. Tapi di akhirat kalau senang selama-lamanya senang, kalau susah selama-lamanya susah. Ya kan, nah perkara yang pasti dalam kehidupan kita ini adalah perkara kematian, Pak De. Masya Allah, senang tidak senang kita, suka tidak suka kita, orang kaya, orang desa, tua, muda, kalau udah katakan mati, pasti mati. Meninggal dunia. Jadi al-maut ini pasti datangnya gitu, kapan saja kita tidak tahu nih. Ada yang lagi nyantai-nyantai tiba-tiba meninggal, ada yang lagi sakit, tabrakan, macam-macam lah sebab-sebab daripada kematian. Nah, jadi ketika kematian menjemput kita, kita ini perlu bekal. Nah, karena ketika kematian datang, ya kan, alam kubur ini alam pertama kita dalam kehidupan yang sebenar-benarnya. Nah, nanti di kehidupan akhirat ini kehidupan yang nyata, nanti yang sebenar-benarnya ketika dunia nanti tinggal cerita, ya kan. Makanya persiapan kita sebelum kematian menjemput kita nih, yaitu iman kita benar kepada Allah, kemudian amal kita sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang ini sedang kita bicarakanlah nih pentingnya persiapan sebelum kita meninggal dunia. Nah, persiapan kita apa saja, ya kan, sedang dibicarakan. Maka ngajak Pak De sekarang nih. Nah, kalau bisa sama-sama kita nih rombongan ke masjid Al-Ihsan nih kan, Isa sekarang. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau saya tidak janji, hanya insyaallah. Insyaallah. Semoga Allah SWT meridhoi kita nanti. Kalau emang tidak bisa sekarang, habis maghrib nih Pak De. Nah, kami ngajak Pak De nanti, nggih. Nanti ada. Insyaallah. Alhamdulillah. Iyalah, nanti kami tunggu Pak De ya. Insyaallah. Matur nuwun nggih. Ya Allah. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, abang nih yang biasa bertemu kita ya, Ahlul Masjid. Jamal namanya, Ahlul Masjid. Ahlul Masjid. Apa kabar, Tan? Ini Ahlul Masjid. Dai kali ini? Oh, jadi Masya Allah, Alhamdulillah Bang. Saya tahu. Ustaz, kita nih, jadi anak ini, ini Muslim juga sama nih. Alhamdulillah. Ini preman Oh, sama nih. nih. Oh, Masya Allah. Ini sini kumpul loh. Jadi ya firullah lana walakum. Jadi alhamdulillah, nama saya ini Arif Umar, ya kan, tinggal di Seruni, kurang lebih satu jamaah di Al-Ihsan. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini sama-sama hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Nah, kalau jauh kita punya kewajiban saling doakan, kalau dekat seperti ini, ya kan, kita ini saling bersilaturahim karena kita diikat dengan satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi atas persaudaraan ini, ya kan, kita punya kewajiban. Kalau lah dekat seperti ini, saling ingat mengingatkan bahwa hakikat kehidupan dunia kita ini semuanya pengen bahagia.
baik yang bengkel, yang jual gorengan, yang TNI, Polri, pegawai, pengangguran pun pengen bahagia. Semuanya pengen bahagia. Nggak ada kita nih hidup ini pengen sengsara, pengen susah, nggak ada. Ya kan, semua pengen senang. Baik dia belum nikah, sudah nikah, semua pengen senang, pengen bahagia. Nah, Allah SWT tetapkan dalam Quran, man amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau dia wanita. Ya kan, orang kota, desa, bujangan dah nikah, tapi dia jelas laki-laki, jelas wanita, tidak termasuk bencong ataupun banci, tidak termasuk di sini dalam ayat ini, ya kan? Wa huwa mu'min, dan dia orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami persembahkan bagi mereka, kami wujudkan untuk mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Ya kan? Dengan sebab berbengkel seperti ini, Masya Allah, keberkahan Allah SWT datangkan, ketenangan hati Allah SWT hadirkan, kecukupan rizki Allah SWT wujudkan. Ini kan bentuk-bentuk kebahagiaan di dunia yang sementara ini. Nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surga kita sebenar-benar senang, tidak ada lagi kesusahan, sebenar-benar tenang hati, tidak ada lagi kegelisahan. Kalau di dunia ini, Masya Allah, hari ini kadang kita senang, tiba-tiba malam sampai rumah pusing lagi kepala kita. Ya kan, subuhnya kita pusing, paginya kita senang. Nah, inilah hakikat dunia. Ya kan? Nah, jadi hakikat dunia hanya sementara aja, senang sementara, susah sementara. Nah, jadi untuk perkara bisa memahami ini, agar kita bisa menjadi hamba yang bahagia di dunia yang sementara, sukses kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu kita usahakan dengan mengusahakan iman dan amal soleh wujud dalam kehidupan kita. Nah, sekarang sedang dibicarakan nih, karena abang lagi ada kesibukan nyervis, ya kan? Semoga sebab nyervis menjadi sebab keribuan Allah Subhanahu wa taala karena jadi jalan ibadah. Nah, kami mengundang untuk meluangkan waktu. Nah, bukan menunggu waktu luang. Kalau nunggu waktu luang semuanya sibuk. Pengangguran pun ditanya lagi sibuk cari kerja katanya. Ya kan? Nah, kita ini meluangkan masa, meluangkan waktu kita untuk hadir di masjid. Man alifa masjid alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ngundang nanti bisa maghrib berjamaah, kemudian setelah maghrib meluangkan waktu 10 atau 15 menit ada pembicaraan tentang iman dan amal soleh. Insyaallah nanti niat Bang ya. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan kasir. Allah, lanjutkan lagi pekerjaan. Mohon maaf nih yang ganggu pekerjaannya sebentar nih. Masih lanjut mau masih setengah jam nih San. Takut ini jauhlah yang terakhir, nanti umat ini nuntut kalau nak kita naikkan haknya nih. Ya Allah. Kurang juga. Kurang juga. Tahu malam umur dah tak ada dah. Tidur lah dengerin. Assalamualaikum. Masya Allah. Yaghfirullah lana wa lakum. Alhamdulillah. Ada apa ya? Bang, nama saya Arif Umar. Kita ada satu jamaah dari masjid. Abang tinggal di sini kah atau tamu? Ah, tinggal. Alhamdulillah. Minta waktu 5 menit boleh Bang ya? Siap, siap. Jadi alhamdulillah Bang, kita nih hari ini dipertemukan oleh Allah. Saya tidak niat ketemu, Abang tidak niat ketemu. Tapi takdir Allah SWT hari ini mempertemukan jasad kita. Nah, karena kita sama-sama hamba Allah, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, diberi minum dari air hujan yang Allah turunkan, tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, hewan-hewan yang Allah hidupkan. Semua kita nih makan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas perkara pertemuan ini, Masya Allah, semoga sebab menjadi sebab ridho Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah pertemukan kita nih karena kita nih saudara. Bukan saudara sekandung sesuku, tapi saudara yang diikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sama tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat kita amal mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal jamaah. Ini kita. Jadi alhamdulillah hari ini ketika telah bertemu seperti ini, ya kan, kalau jauh kita saling mendoakan, kalau dekat yang saling bersilaturahim. Dan yang paling penting saling ingat mengingatkan. Perkara apa? Kita ingat mengingatkan perkara yang penting di atas yang penting. Kehidupan dunia ini mungkin kehidupan penting, tapi dunia kita jadikan sebagai jalan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah sehingga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara surga ini perkara yang penting di atas penting. Jadi
Kemudian untuk masuk dalam surganya Allah SWT, syarat yang pertama kita masuk surga adalah iman kita benar kepada Allah. Iman kita yang lurus. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama ini mengenal Allah. Jadi bagaimana ketika kita lihat telur, Masya Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan telur nih. Bayangkan dari ayam yang hidup, kemudian Allah keluarkan telur dari ayam, kemudian dari telur yang kayak gini ini keluar lagi ayam. La ilaha illallah. Jadi ketika kita melihat penciptaan Allah, kita ingat pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan telur depan mata saya ini sia-sia. Tapi pelajaran untuk saya telur ini agar saya bisa mengenal Engkau, ternyata Allah yang menciptakan telur, dan bisa mendekat kepada Allah. Karena hebatnya Allah menciptakan telur tadi. Dari perkara telur yang bulat seperti ini, tiba-tiba bisa menetas jadi ayam yang hidup. Telur yang mati menjadi makhluk yang hidup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini iman kepada Allah. Kita kenal kepada Allah, mendekat kepada Allah, jadi mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk perkara pentingnya iman nih Bang, sekarang kita bicarakan di masjid nih. Mungkin kalau Abang ada yang gantian menjaga toko, kami ngajak Abang sekarang nih ke masjid nih kalau ada waktu. Kalau enggak nanti maghrib insya Allah kita sama-sama habis sholat maghrib ada pembicaraan lah sebentar tentang pentingnya iman dan amal soleh. Insya Allah nanti niat Bang ya. Siap. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir. Maaf lahir batin Bang ya, kalau salah. Ada lagi orang yang di sauna. Ini rumahnya. Bagi pemilik. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang, minta waktunya sebentar, boleh Bang ya? Allahu Akbar, yaghfirullah lana walakum. Yaghfirullah lana walakum. Izin Bang ya. Muslim semua kan nih Bang? Ada yang bukan Bang? Hah? Ada yang bukan. Oh, ada yang bukan ya? Ada yang bukan. Saya izin bicara dengan yang muslim boleh ya? Ya, sebentar ya. Alhamdulillah. Minta waktu bentar nih Bang ya. Jadi alhamdulillah Bang, nama saya Arif Umar kita nih ada satu jamaah nih di Masjid Al-Ihsan nih. Ya kan, satu jamaah, alhamdulillah Allah takdirkan beriktikaf di Masjid Al-Ihsan. Jadi hari ini kita nih dipertemukan Allah karena kita nih sama-sama hamba Allah. Ya kan, diciptakan oleh Allah, ya kan, dijaga, dipelihara oleh Allah. Buktinya Allah menjaga kita, Masya Allah. Hari ini kita minum air nih, air putih kita minum nih. Ya kan, minum di lidah kita air putih, masuk ke tenggorokan kita, Allah SWT yang jaga, yang merubah air putih jadi air darah, jadi air mata, jadi air liur, jadi air keringat, ya kan? Ini Allah semua yang ngatur dalam badan kita nih. Hari ini kalau misalnya air putih yang kita minum ini terbalik nih, ya kan? Air darah jadi air keringat, Masya Allah, keringat kita jadi keringat darah, ya kan? Air kencing kita jadi air mata, Masya Allah. Tapi hebatnya Allah pelihara nih, Allah jaga. Nggak ada yang ketukar, yang air mata tetap air mata, ya kan? Yang air darah tetap air darah, air keringat, air kencing tetap air keringat. Inilah buktinya Allah memelihara kita. Dan hari ini kita ini sama-sama hamba Allah, ya kan, yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam kehidupan kita ini dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahu rizquha. Dan tidak satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali telah Allah jamin rizkinya. Contoh, ada binatang cecak. Cecak nih. Cecak ini kan merayap nih. Tapi Allah takdirkan makanan cecak ini apa? Nyamuk, ya kan? Nah, nyamuk ini terbang. Secara logika, yang merayap tidak mungkin bisa ngejar yang terbang. Tapi tidak ada kita dengar cecak mati kelaparan, ini tak ada. Dijamin Allah SWT rizkinya tadi, ya kan? Inilah bukti Allah menjamin rizki salah satu binatang melata tadi. Dan kita nih hari ini, Masya Allah, saudara yang telah Allah SWT ikat dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi atas beberapa saudara ini kita punya kewajiban jauh saling mendoakan. Saya doakan abang murah rezeki, panjang umur, ya kan? Kemudian kalau dekat seperti ini yang saling mengingatkanlah kita kewajiban kita, bahwa kehidupan dunia kita ini sementara, di akhirat nanti kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau masuk surga,
di surga senang selama-lamanya, ya kan? Nah, di dunia kita perlu bekal untuk hidup. Kita berdagang, ya kan? Dengan perdagangan Allah sebabkan hadirkan datangnya uang. Dengan adanya uang, ya kan, kita bisa mudah untuk membeli barang. Dengan adanya motor, ya kan, adanya rumah, adanya mobil, kendaraan, barang-barang dalam kehidupan kita, kita anggap kita ini bahagia. Nah, kita anggap kita ini senang, ya kan, dengan kebendaan tadi. Ya kan, nah begitu juga nanti di akhirat kita ini perlu bekal. Bekal kita bukan motor, mobil, rumah, ini bukan bekal kita di akhirat. Tapi bekal kita iman dan amal soleh. Iman kita benar kepada Allah, amal sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas perkara pentingnya ini bang, ya kan, maka kami ini ngajak abang nih sekarang nih ketika yang muslim nih untuk ke masjid, ya kan, ada pembicaraan ini ataupun nanti sholat berjamaah. Nah, habis sholat nih karena abang nih hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami ngajak abang nanti habis maghribnya ada pembicaraan lah sedikit nanti itu sama-sama kita bersilaturahim duduk bersama. Insyaallah bang ya. Alhamdulillah. Yalah, makasih bang ya. Bang, makasih ya. Kamu deh. Masya Allah, santai nih ya bang-abang ya, minta waktu buat yang laki-laki ya. Alhamdulillah. Wah, lagi tiktokan nih. Alhamdulillah. Boleh duduk santai, duduk santai. Nah, sini bang, rapat bang, sini bang. Nah, sini dekat. Tak apa. Jadi alhamdulillah bang, nama saya ini Arif Umar atau Umar Arif, ya kan, terbalik-balik nama enggak masalah, asal jangan kepala di kaki, kaki di kepala, kata lagu Peter Pan kan. Kepala di kaki, kaki di kepala, kata. Nah, ini lagu-lagu yang pusing kita dengarnya kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ini sama-sama hamba Allah. Alhamdulillah, ya kan. Abang-abang diciptakan Allah SWT ganteng-ganteng luar biasa. Ada yang rambutnya zigzag, macam-macam dengan ganteng. Cuman saya mungkin sedikit lebih ganteng kan kayak gitu, karena saya kayak kopiah putih nih mungkin kan, jadi agak ada putihnya kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah abang-abang hari ini kita ditemukan Allah karena kita ini saudara yang diikat oleh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi atas perkara persaudaraan ini kita punya kewajiban jauh saling doa mendoakan, dekat seperti ini saling bersilaturahim. Ya kan, dengan sebab silaturahim kita saling kenal nih. Suatu saat kita ketemu, tidak tahu abang keseruni, ya kan, ke Tanjurai 2 ketemu saya, oh ini kemarin pernah ketemu, ya kan. Nah, kita tidak tahu nih. Jadi alhamdulillah kemudian saling ingat-ingatkanlah kewajiban kita. Nah, ingat mengingatkan. Jadi perkara yang terpenting setelah iman dalam kehidupan kita ini sholat. As-sholatu imaduddin. Nah, sholat ini tiangnya agama. Sholat ini tiangnya agama. Ibarat kita bangun rumah nih, kita bangun tanpa tiang, gimana lah kira-kira? Nah, ya kan, semegah apapun akan roboh. Nah, tapi kalau tiangnya bagus, tiangnya benar, ketika kita membangun sebuah rumah, ya kan, maka rumahnya akan kokoh, akan kuat. Nah, begitulah sholat. Nah, sholat ini pondasi tiang, bukan pondasi tiang dalam agama kita. Nah, pondasi agama kita tauhid, la ilaha illallah, sholat ini tiangnya, ya kan. Makanya dikatakan pengibaratan untuk sholat bagi seorang mukmin ibarat kepala pada badan. Nah, hari ini datang tiba-tiba orang, assalamualaikum bang, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak heran, ya kan? Heran tidak kira-kira? Tapi tiba-tiba datang, assalamualaikum, dia bilang tidak ada kepalanya. Gimana kira-kira? Bingung kan? Nah, sholat ini seperti kepala pada badan. Nah, orang yang tidak menegakkan sholat seperti yang tidak berkepala. Nah, kan seperti itu. Makanya pentingnya sholat dalam agama ini, masya Allah. Pertama, dia sebagai pondasi daripada agama. Kemudian dalam Quran dikatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat kita benar kepada Allah, ya kan, niatnya mencari keridhaan Allah, kemudian kita kerjakan sesuai dengan syariat Nabi SAW, ya kan, sholat maghrib 3 rakaat bukan 4 rakaat, ya kan, sholat subuhnya 2 rakaat bukan 4 rakaat sesuai syariat Nabi. Contoh Nabi sholat subuh 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat, ya kan, maka sholat yang kita kerjakan akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi
atas pentingnya perkara sholat nih bang, kami ngajak abang nih pas lagi nyantai-nyantai berempat nih. Sekarang nih kita sama-sama ke masjid nih gimana? Nah, kita musyawarah di masjid sama-sama ngumpul, dengarkan tentang pentingnya perkara sholat, perkara iman, amal soleh. Soalnya ada orang mati saya. Hah? Ada orang meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi mau takziah berarti ya? Iyalah, nanti kalau bisa maghrib lah kita sama-sama berjamaah bang ya. Setelah maghrib nanti insya Allah ada ceramah juga dikit. Masya Allah. Makasih bang ya. Minta maaf nih kalau salah ngomong nih ya. Assalamualaikum. Siapa meninggal? Masya Allah. Waalaikumsalam. Hah? Serang?